Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Salsabila Tahir dari kelas R3 Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengembangan UMKM melalui Digitalisasi Teknologi dan Integrasi Akses Permodalan. Yang pertama adalah latar belakang. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan wadah masyarakat dalam berperan dalam sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. UMKM memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena jumlah UMKM yang cukup dominan di Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki UMKM potensial cukup tinggi adalah UMKM di Kabupaten Cirebon, di mana Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten atau kota perdagangan. Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun pun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Desa Sindangkasih merupakan sebuah desa yang memiliki UMKM berpotensi. Meskipun begitu, UMKM tersebut masih menyisakan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah rendahnya kualitas SDM, kurangnya inovasi, akses permodalan rendah, dan minimnya pendampingan. Pendekatan yang akan diterapkan dalam program pendampingan kewirausahaan bagi UMKM diantaranya adalah sosialisasi, pelatihan dan pembimbingan, serta pendampingan teknis usaha. Namun, keterbatasan penggunaan teknologi menyebabkan kurang mampunya UMKM tersebut untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut dibutuhkan solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan pelaku usaha skala besar. Yang kedua adalah metode. Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah metode sistem, tindakan, dan pembelajaran yang dilakukan secara aktif oleh partisipan yang biasa dikenal dengan istilah PLA atau Participatory Learning and Action. PLA merupakan metode baru dan dapat difungsikan sebagai salah satu cara aplikasi pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas proses belajar tentang suatu topik, pengelolaan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Sebelum istilah PLA, definisi ini didahului dengan istilah learning by doing atau belajar sambil bekerja. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam memecahkan permasalahan tersebut dengan metode PLA, yaitu tahap sosialisasi yang membahas mengenai pentingnya penggunaan teknologi, tahap sosialisasi teknik pemasaran produk di UMKM Desa Sindangkasih, dan tahap sosialisasi serta pendampingan untuk mengakses permodalan oleh pelaku UMKM Desa Sindangkasih. Selama program sosialisasi berlangsung, proses evaluasi program akan tetap dijalankan menggunakan evaluasi SNIDA. Target program kegiatan di Desa Sindangkasih, Kabupaten Cirebon adalah 10 UMKM dengan tolak ukur yang telah terprogram. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan disampaikan dalam beberapa materi, yaitu materi kewirausahaan yang membahas mengenai pemahaman serta prinsip-prinsip kewirausahaan, dan setelah dilakukan pendampingan didapatkan hasil yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu masyarakat yang tergabung dalam UMKM telah memahami aspek kewirausahaan. Materi kedua yaitu materi peluang dan kendala bisnis UMKM. Sebelumnya UMKM belum banyak mengetahui kendala yang terjadi dalam bisnis serta solusi yang seharusnya diterapkan terhadap permasalahan tersebut. Dan setelah adanya pendampingan, didapatkan UMKM yang mengerti kendala, solusi, serta peluang usaha yang perlu dikembangkan dalam usahanya. Materi ketiga yaitu materi permodalan UMKM, di mana sebelumnya UMKM memiliki kesulitan dalam pengaturan keuangan.
Dan setelah adanya pendampingan, membuat UMKM memahami pengaturan keuangan terutama terhadap pengelolaan modal. Materi terakhir yaitu materi mengenai perencanaan keuangan. Setelah adanya pendampingan tersebut, didapatkan UMKM yang memahami perencanaan keuangan secara detail dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Pendampingan dilakukan sebanyak 3 tahap yang diberikan secara intensif. Pendampingan program tidak hanya dilakukan secara teori, namun juga studi kasus untuk mempermudah pelaku UMKM memahami materi tersebut. Hasil pendampingan 3 tahap tersebut menghasilkan perkembangan pemikiran oleh UMKM dimulai dari perencanaan usaha, biaya produksi, harga pokok produksi, dan laba, desain kemasan produk, hingga metode pemasaran online dan offline. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pelaku usaha lokal atau UMKM berhasil memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Perkembangan teknologi UMKM Desa Sindang Kasih juga mulai dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan usaha karena memiliki perencanaan yang matang dan mempermudah tahap pemasaran karena tidak hanya diterapkan promosi secara offline namun juga didampingi untuk melakukan promosi secara online. Beberapa peningkatan terjadi setelah terlaksananya pendampingan tersebut seperti distribusi hasil produksi yang lebih tertata dan kemudahan akses permodalan saat ini. Saran yang perlu dilakukan adalah dibutuhkannya bantuan dari stakeholder lain dalam menjalankan program tersebut, kebutuhan inovasi program lanjutan, dan kebutuhan program khusus melalui teknologi informasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.